sama-sama kita turunkan kepala kita sekali lagi saudara. Kita satu dalam doa sebelum kita dengarkan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Malam hari ini Tuhan kami diberikan kesempatan untuk memberi yang terbaik buat Engkau Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau memberkati Tuhan setiap tangan-tangan yang telah memberi Tuhan Yesus. Setiap apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, setiap doa-doa mereka Tuhan, kiranya Engkau jawab Tuhan Yesus. Dan Kau hadir dalam kehidupan mereka masing-masing, dalam setiap keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka Tuhan, dalam apapun yang mereka lakukan senantiasa Tuhan, mereka terus memuliakan nama-Mu saja. Dan Bapa, malam hari ini kembali kami akan mendengarkan sabda-Mu Tuhan, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Tolong siapkan setiap hati-hati pikiran kami Tuhan Yesus, jemaat-Mu, pekerja-Mu di tempat ini Tuhan. Agar hati kami siap Tuhan ditaburi oleh kebenaran firman-Mu malam hari ini. Agar kami boleh menjadi pendengar-pendengar firman-Mu yang baik dan juga pelaku-pelaku firman-Mu yang benar di mata-Mu Tuhan Yesus. Berikan kami hati yang lemah lembut Tuhan Yesus. Dan pikiran dan semangat yang mampu Tuhan menjadikan kami Tuhan Yesus anak-anak-Mu yang taat dan setia akan sabda-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan kami ada di tempat ini bukan secara kebetulan Tuhan. Tapi Roh-Mu sendiri yang telah membawa kami ke tempat ini Tuhan Yesus. Untuk kami sama-sama mendengarkan Tuhan Yesus pesan isi hati-Mu Tuhan. Ingin Kau sampaikan kepada kami Tuhan Yesus lewat hamba-Mu Tuhan. Oleh karena itu kami juga memperdoa Tuhan untuk hamba-Mu malam hari ini Tuhan Kau jamah, Kau lawati ya Tuhan Yesus. Sucikan kuduskan hati pikirannya Tuhan Yesus. Agar beliau layak untuk dipakai untuk menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus. Dan biarlah isi hati-Mu saja yang beliau sampaikan untuk kami Tuhan Yesus. Matikan kedagingannya Tuhan, biarkan Roh Kudus, Roh Allah yang berkuasa atas hati pikiran mulut dan bibirnya Tuhan Yesus. Menjadi saluran berkat-Mu bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersabda bagi kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar-Mu malam hari ini Tuhan. Thank you Lord Jesus. Holy, holy, I will bow before my Lord and King. Hallelujah, you have come to us. You make all things new. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, 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 Emmanuel. So amazing, you have named the stars on the deepest night. Still you love me, you have called my name. Mari sama-sama kita bagi berdiri saudara, katakan sama-sama. Emmanuel, Jesus Christ, you'll never let me go. My shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, katakan sekali lagi, Emmanuel, Emmanuel.
There is none like you. Holy, holy, holy. Holy, holy, God Almighty. There is none like you. Holy, holy. Holy, holy, God Almighty. There is none like you. Katakan Emmanuel. Emmanuel, Jesus Christ, you never let me go. My shepherd king, my shepherd king, you're watching over me. Emmanuel, give him praise. Oh, Emmanuel, Emmanuel. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Holy, holy Lord. You are holy, Lord. What a wonderful God you are, Lord. Oh, let's worship him. Hallelujah, hallelujah. Be lifted higher, God Jesus. You be lifted higher, God. Oh, hallelujah, hallelujah. Glory, glory. Glorify thy name, Lord God. Jesus, Hosanna, Hosanna. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, lawat kami, jama umatmu Tuhan. Penuhi tempat ini dengan kuasa-Mu, dengan hadirat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory. You are glorious God. Oh, haleluya, haleluya. Thank you, Lord, thank you, Lord. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Oh, thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Be lifted higher, higher. Be lifted higher. Katakan Jesus, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher, higher. Be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King, let our King be lifted. Lift up our hands and say, let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Katakan Hosanna, Hosanna, Hosanna.
undang hambanya, Pendeta Dwi Gunawan. Hayus, let our King be. Aku sana, beri kemuliaan untuk Tuhan. You are holy, holy, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy, holy, holy. Glory to you, glory to you. Alone you are holy, you are holy, holy, holy. Lord, there is none, Lord, there is none like you. You are holy, you are holy. Come, Holy Spirit. Holy, glory to you, glory to you. Mari angkat tanganmu tinggi, kata bersama-sama. I sing your praises, I sing your praises forever. Deeper in love, deeper in love with you. Here in your court, here in your court, there I close to your throne. I found where I belong, I found where I belong. I sing your praises, I sing your praises forever. Deeper in love with you. Here in your court, here in your court, there I close to your throne. I found where I belong, I found where I belong. I found where I belong, yes. I found where I belong. I found where I belong. I found where I belong. The elders angel come, the redeemed worship you now. Holy, holy, holy. Saudara, malam ini kita merayakan malam Natal. Di dalam kehidupanmu seringkali mengeluh dengan keadaanmu. Seringkali engkau enggak bisa bertahan dengan keadaanmu. Seringkali engkau mulai komplain dengan keadaan hidupmu. Saudara, jika itu terjadi dalam kehidupanmu malam ini, taruh tangan kananmu di dada. Tuhan mau memberitahu buat saudara, kelahiran itu ada suatu anugerah. Nanti saudara akan dengar kebenaran firman Tuhan. Engkau tidak akan pernah menyesal lagi dengan keadaanmu. Jika malam hari ini engkau berkata, susah payah hidupku, berat rasanya, aku melakukan sesuatu, seringkali orang lain yang mengecapnya. Jika itu terjadi dalam kehidupanmu, taruh tangan kananmu di dada. Jika malam hari ini engkau datang, hanya beban, hanya pergumulan, hanya tekanan hidup yang ada di dalam kehidupanku, aku mau rasanya berontak, tidak tahan, tidak kuat rasanya saya menghadapi ini semua. Kenapa ya harus terjadi dalam hidupku? Saudara, jika itu terjadi dalam kehidupanmu, taruh tangan kananmu di dada. Jika saat ini engkau melihat orang lebih sukses darimu, engkau melihat orang itu lebih banyak berkatnya daripadamu, engkau mulai terbayang, kenapa? Ada salah apa ya Tuhan? Kenapa aku tidak bisa sesukses mereka? Jika itu yang terjadi dalam kehidupanmu, taruh tangan kananmu di dada. Saudara, engkau akan free malam ini. Engkau akan melihat kasih Tuhan yang besar. Tuhan tidak pernah meninggalkanmu.
Dan Tuhan tidak pernah diam dengan keadaanmu. Jika kau mengerti malam ini firman ini yang akan disampaikan untuk saudara, maka malam hari ini merupakan kelahiran yang menjadi anugerah dalam hidupmu. Apapun yang terjadi yang jelek menurut engkau, Tuhan bisa rubah menjadi suatu kebaikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Jika engkau sudah menaruh tanganmu di dada, angkat tanganmu tinggi ke atas. Holy, holy, holy. Kau usah lihat kiri kanan. Are you Lord? Holy, 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 holy. Are you Lord? The elders angel come. The elders angel come. The redeemed worship you now. Holy. Hanya musik saja. Are you Lord? Hamba berdoa untuk tangan mereka naik ke atas. Tuhan, malam ini Engkau memberikan firman buat hamba. Malam ini yang Kau sudah menjawab suatu tanda buat hamba-Mu. Hamba berdoa malam ini, nyatakan kasih-Mu di dalam hidup mereka. Buat suatu pengertian bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan di batas keluar jalurnya Tuhan. Tetapi Tuhan ingin bekerja sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan mereka. Bertahanlah sampai pada kesudahannya. Jangan sampai menimbulkan hasta di dalam kehidupanmu hingga membuat engkau jauh daripada Tuhan. Jangan membuat shortcut karena Tuhan lagi melakukan sesuatu untuk memberkati, untuk menyatakan mujizat di dalam hidupmu. Dan Tuhan ingin memakai engkau untuk memuliakan namanya yang besar dan yang agung. Dia ingin memulihkan engkau. Dia ingin membuka jalan dalam hidupmu. Dia ingin melawat engkau. Dan Dia ingin menaikkan engkau malam hari ini. The elders angel come. Mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi ke atas. Worship you now. Holy, holy, holy. Are you Lord? Holy, holy. Holy, holy, holy. Are you Lord? Holy, holy. Siapkan dirimu untuk kebenaran firman Tuhan. Jangan sampai iblis mencuri kebenaran firman Tuhan di malam Natal ini. Pulang dengan kesukaan yang besar. Pulang dengan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Meraih kemenangan demi kemenangan. Mulai hari ini. Holy, holy, holy. Are you Lord? Holy, holy, holy. Are you Lord? Holy, 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 holy. Holy, holy, holy. Are you Lord? Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersabda berfirman buat kami malam ini. Supaya kami mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan kami mendapat breakthrough malam ini. Sungguh tahun 2013 tahun pembuka jalan dalam kehidupan kami. Tuhan, begitu banyak orang sudah Kau lawat. Begitu banyak orang yang sudah Kau berkati. Dan kami percaya malam ini bagian yang belum dapat dari-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk anak-anak sekolah minggu. Biar mereka pulang dengan bermain, mengerti kebenaran firman Tuhan. Dan hidupnya juga diberkati. Buat kami yang hadir, orang dewasa dan orang tua, biarlah kasih karunia-Mu turun atas kami. Jadikan kami punya hati yang mengasihi Tuhan. Hati yang mau dengar firman Tuhan. Hati yang taat-taatan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus semua katakan, amin. Beri kemuliaan untuk Tuhan, haleluya. Beri salam kanan kiri, diberkati hidupmu. God is so good. God is so good. God is so good. Shalom. Shalom. Saudara, malam hari ini kita punya tema yaitu kelahiran merupakan anugerah. Di dalam kehidupan kita seringkali kita ini mess up. Mess up dalam arti kata kita ini seringkali mengeluh dengan keadaan dan situasi. Kenapa ya aku hidup kok sakit-sakitan? Kenapa ya aku hidup kok rasanya tertekan dalam kehidupan ini? Rasa-rasanya aku hidup ini kok enggak cerah. Aku hidup ini tidak seperti tetanggaku yang selalu berhasil. Mungkin kita lihat, aduh aku ini hidup kok enggak happy, enggak bisa menikmati kehidupan ini. Aku ini hidup ini kok rasanya enggak tahu lagi apa yang harus ku perbuat. Seringkali kita menyesali dalam hidup ini.
Kita seringkali kita berkata, kenapa ya Tuhan, kok aku bisa hidup? Kadangkala saudara berkata, aku ini hidup hanya untuk menyenangkan orang lain. Aku ini hidup kok enggak melakukan sesuatu untuk orang lain. Saya memberitahu buat saudara malam hari ini, banyak orang yang tidak pernah berpikir bahwa sebenarnya kelahiran kita ada suatu anugerah buat Tuhan. Banyak orang tidak pernah menyadari bahwa saudara sama saya lahir, itu anugerah yang sangat besar yang Tuhan berikan buat kita. Tapi karena situasi dan kondisi yang seperti inilah, kita ini seringkali tidak bisa menerima segala sesuatunya dengan baik. Saudara, jika hari ini saudara menyesal karena tekanan hidup, karena penyakit, karena sesuatu hal di dalam kehidupanmu, saya memberitahu buat saudara, yang harus saudara sesalkan, itu bukan keadaanmu sesungguhnya. Yang harus kau sesalkan, kalau saudara mau menyesal, yaitu tindakan kita. Tindakan kita itulah yang membuat kita hancur dan berantakan. Tindakan kitalah yang membuat segala sesuatu menjadi tekanan hidup kita. Apakah ada ayatnya? Mari hari ini kita mau belajar sama-sama. Supaya saudara tidak menyesali keadaanmu, tetapi kau langkahkan kakimu dengan berbuat suatu tindakan hingga kau melihat bahwa kelahiran merupakan suatu anugerah buat kita. Buka di dalam Matius 26 ayat 21. Kalau kau baca renungkan baik-baik malam hari ini, Yesus berkata bukan keadaannya, tetapi apa yang diperbuat oleh seseorang itu. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu, Matius 26 ayat ke-21. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan apa? Menyerahkan aku. Dan dengan hati yang sangat apa? Sedih Tuhan Yesus itu. Berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, bukan aku ya Tuhan. 23, ia menjawab, dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Makanya perjamuan enggak boleh ditaruh bersama anggur. Itulah Yudas. Ingat saudara, saya berkata kepada anak saya pernah melihat di satu gereja di mana dia ada di Flagstaff. Flagstaff, ya. Yalah itu. Ya, jadi waktu mau komunion, pendetanya nyelupin. Karismatik, saudara. Makanya saya memberitahu buat saudara, kenapa kalau tubuh Kristus itu tidak boleh dipecah-pecah. Saudara tidak bisa ngambil tubuh Tuhan Yesus langsung dipatah. Tubuh Tuhan Yesus tidak ada yang patah. Utuh, pure. Makanya saudara harus masuk ke mulut saudara, pure. Saudara tidak bisa dipatah, dulu pun saya dipatah. Tubuh Tuhan Yesus saudara cek di Alkitab tidak ada yang patah, saudara. Jadi Tuhan itu luar biasa. Makanya yang disesalin Tuhan bukan keadaannya Yudas. Yang disesali Tuhan apa? Apa? Tindakannya. Makanya kita ini kadang kau tertekan di dalam kehidupan kita, keadaan kita, sakit penyakit. Tindakan kita sembrono, benar gak? Halo? Makanya saya memberitahu buat saudara, jangan sesali keadaanmu, sesali tindakanmu. Kenapa kita lakukan itu? Padahal kelahiran itu sebuah anugerah. Cuma saudara belum tahu aja. Kenapa sih saya ditekan terus? Kenapa sih hidup saya kok untuk orang lain? Semua ada ayatnya. Nanti saudara akan baca, akan tiba waktunya di mana firman Tuhan mengatakan air mata diubah menjadi tari-tarian. Mungkin saat ini saudara tertekan banget. Keadaan, mungkin bisnismu, buka satu tutup lagi, buka lagi tutup lagi, buka lagi tutup lagi. Kesel, lihat tetangga, buka satu tambah dua, buka dua tambah lima. Rasanya kesel, rasanya dongkol. Ya betul saudara, kasarnya nggak bisa terima. Nah saya memberitahu buat saudara, malam hari ini, saudara harus tahu bahwa kelahiran saudara dan saya adalah anugerah. Ayat yang berikutnya, saya tidak lama-lama saudara, karena sudah 8:30. Ya. Anak manusia ayat 24, memang akan pergi sesuai dengan apa yang tertulis.
perhatikan perkataan ini tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diapakan? Diserahkan. Berarti ada suatu tindakan di balik tekanan hidup. Betul saudara? Yudas ini tertekan hidupnya. Kenapa? Karena uang. Tertekan banget. Dia kepengen jadi bendaharanya. Di ujung kemana-mana ributnya soal duit. Sampai dunia hari ini pun juga soal, saya mau kasih tahu, mati nggak bawa duit. Bawanya apa? Hati. Saudara kalau lihat masuk neraka, seorang pastor jual semua hartanya, 150 million ya, juta ya, 150 juta million. Termasuk mobil mewahnya dijual semua 55. Kenapa? Karena dia sudah masuk neraka sama surga, dia sudah tahu. Jadi kita ini sebenarnya yang harus kita waspadai, jangan seperti Yudas, tindakannya karena sesuatu hal. Sama contoh saudara, bukan keadaanmu yang harus kamu sesalin. Contoh, kalau saudara lagi ribut sama suamimu, kalau kesel, tindakan saudara apa? Loh kok diem saudara? Tindakanmu apa? Tak tinggalin kamu, langsung kita pergi ya saudara. Betul kan? Nanti kalau ditinggal benar sama suaminya nangis. Datangnya ke Pak Pendeta, tolong didoakan dong suami saya ninggalin saya. Kan gitu saudara. Karena tindakannya kita. Saudara harus lihat perbedaan di dalam kehidupan suami istri. Itu sebetulnya adalah suatu anugerah. Betul saudara? Misalkan kalau saudara punya suaminya boros, istrinya boros, kere saudara. Betul? Kalau suamimu enggak boros, terus istrinya boros, enggak apa-apa. Itu saling, kok diem? Itu saling melengkapi. Lah saudara kalau nabung terus mau apa? Buat apa nabung terus? Mau disusun sampai segenteng begitu saudara. Tahu-tahu rampok datang, gempa bumi, longsor, habislah kita. Lebih baik dibagikanlah istrimu. Betul saudara? Makanya bahwa itu sebuah anugerah. Seringkali juga begitu dalam hidup ini. Aduh rasanya hari Minggu gereja lagi malas. Betul nggak saudara? Makanya diambil tindakan, tidak usah datang ke gereja. Begitu dikasih satu penyakit, kebingungan kita. Betul nggak? Kita nantangi Tuhan, ditantang benar sama Tuhan, ketakutan kita ini. Saya mau beritahu buat saudara, janganlah kita berpikir bahwa tekanan hidup ini berarti membuat kita melakukan sesuatu hingga kita punya image di dalam pikiran kita bahwa saya lahir disengaja sama Tuhan seperti ini. No, Tuhan gak pernah berbuat seperti itu. Tuhan itu mengasihi umatnya. Tuhan itu sayang umatnya. Tuhan itu yang akan mengangkat umatnya. Cuma kita tidak bisa mengerti, tidak tahu kenapa itu harus terjadi. Tapi satu hal yang saya beritahu buat saudara, kelahiran merupakan sebuah anugerah. Jangan benci sama suamimu, sekalipun sulit dikasih tahu. Jangan benci dengan anakmu, sekalipun dia melawan kau. Tapi satu hal saudara, semua itu diadakan di dalam hidup kita untuk memproses hidup kita menjadi sempurna. Kalau kau bisa mengerti hari ini saudara, maka engkau akan melihat kebenaran firman Tuhan luar biasa. Dan apa yang terjadi sama Yudas saudara, Tuhan ngomong apa? Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Kenapa? Jika tindakan kita bodoh, lebih baik jangan lahir. Kau akan menyesal nanti. Sudah melihat film di mana kesaksian pastor dari Korea, Pak Yong-ho, yang dia seorang pendeta top di Korea, punya jemaat 5.000, luar biasa. Wah seneng banget dia pikir udah bener, bukunya bestseller di Korea, dipakai Roh Kudus secara luar biasa. Dia pikir sudah aman, gak taunya ndak aman. Saudara, kita harus belajar untuk suatu tindakan kita. Kalau tindakannya dia seperti dia bodoh ini, menyebabkan kerugian besar dalam hidup kita. Jangan karena keadaan hingga tindakan kita tidak baik.
belajar menerima keadaan dengan baik, maka hasilnya akan memuaskan kita. Mungkin hari ini belum selesai, tapi ingat, berkali-kali saya khotbah, segala sesuatu di dalam dunia punya expired. Punya expired, tidak ada yang tidak ada expired. Punya expired. Memang saat kita ketemu masalah, tekanan beban dan hidup, orang mungkin meledek kita. Berkali-kali pula saya mengatakan, ketawa yang terakhir itu merupakan ketawa suatu kemenangan buat kita. Hari ini saudara, saya ingin mengajak menyimak lagi lebih dalam. Kenapa itu terjadi dalam kehidupan saudara? Nah, pertanyaan yang kedua, lebih baik mulai malam hari ini jangan melakukan tindakan yang bodoh yang membuat Tuhan sakit hati, membuat Tuhan marah akan tindakannya kita. Lebih baik, ada pepatah dunia berkata, silent is gold. Diam adalah emas. Jangan pernah bertindak apapun. Jadikanlah hidupmu seperti burung Raja Wali. Waktu dia serang sama burung perompa, dia tidak melawan. Tapi dia menuju sampai sinar matahari. Sampai dekat sinar matahari. Tapi remember, burung Raja Wali punya keistimewaan. Dia bisa tutup selaputnya hingga tahan sinar matahari. Tetapi burung perompak yang mengejar terus, dia pikir takut. Akhirnya terbakar dan mati. Saudara, begitu juga dengan kehidupan kita. Jika engkau banyak tekanan, engkau banyak hambatan dalam hidupmu, ada sakit penyakit, ada kekesalan dalam hidupmu, dan lain sebagainya. Jangan kau umbar kemana pergi, tapi umbarlah di bawah kaki Tuhan. Sebab di bawah kaki Tuhan itulah akan ada jalan keluar. Selama saudara tidak pernah mengerti ini, maka engkau akan menyesali hidupmu. Nah, lalu apa yang terjadi kalau kekesalan, tekanan hidup, penyakit datang kepada kita? Ingat, di depan saya katakan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dia akan menolong kita dan memperhatikan kita jika tindakan kita tidak bodoh. Buka di Yohanes 11 ayat 4. Sudah mengerti ini, baru nanti saya cari caranya. Saya kasih caranya buat saudara. Bagaimana kelahiran saudara bisa merupakan anugerah yang besar dalam hidup sama-sama. Dalam hidup kita sama-sama. Yohanes 11. Saudara, ayat yang keempat. Yohanes 11 ayat keempat. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Kalau kira-kira suamimu divonis dokter mati, tindakan saudara apa? Stres? Apa kira-kira saudara? Kalau divonis hari ini semuanya habis ludes seperti Ayub, apa tindakanmu? Saya memberitahu buat saudara, lebih baik kita jadi seperti Maria. Waktu Yesus ngomong, ngapain kamu mencari aku? Seorang ibu sudah 3 hari tidak ketemu sama anaknya. Begitu dia ketemu, seorang anak berkata, ngapain kamu cari aku? Betul saudara? Ibu-ibu, kira-kira kalau kamu cari anakmu yang hilang dan kamu berkata, kemana aja kamu? Sudah 3 hari aku cari kamu. Terus anakmu berkata, ngapain kamu cari aku? Apa jawabmu ibu-ibu? Loh, saya tanya ini. Jawabnya apa? Selepak, kurang ajar, tidak tahu sopan santun. Saya memberitahu buat saudara hari ini. Jangan buru-buru bertindak. Maria mengatakan apa? Dia menyimpan perkataan itu di dalam hatinya. Dia taruh di bapaknya. Dan dia menemukan jalan keluar. Sebab Yesus bukan manusia. Sebab dia adalah Allah. Kalau kau mengerti hari ini saudara, kelahiranmu itu suatu anugerah. Tuhan cus kamu lahir, bangga. Kata cus itu suatu anugerah. Kata anugerah berbicara suatu kepercayaan. Tuhan yang besar dalam hidupmu. Saudara, akhir-akhir ini saya hanya banyak belajar sekali. Ya, banyak belajar dan banyak belajar. Saya pikir fine-fine aja. Tapi begitu saya menemukan sesuatu hal yang dimana Tuhan mengajar saya, baru saya terperangah. Banyak hal yang kurang, banyak hal yang tidak mampu, banyak hal yang tidak bisa. Dan dia berkata, ini waktunya kau learn something. Saudara, segala sesuatu yang baru membuat kita exciting, benar enggak?
Ikut Tuhan pun juga sama. Kalau hari ini berkatmu ditutup sama Tuhan, don't say anything. Say thank you Jesus, saya mau naik level. Tapi kalau saudara ditutup semua, saudara lawan saudara, ingat, kelahiran merupakan suatu anugerah. Jika tindakanmu bodoh, kau tidak akan menemukan apa-apa di dalam hal itu. Ya saudara, ayat berikutnya saudara. Yang keempat, dikatakan, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan apa? Kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ingat saudara, jadi saudara mengerti justru gara-gara penyakit itu, gara-gara masalahmu itu, gara-gara tekanan hidupmu itu, saya memberitahu hidupmu dipulihkan. See? Jadi kalau yang jelek untuk anak-anak Tuhan datang, jangan buru-buru. Kenapa? Tapi justru sesuatu yang jelek dalam hidup saudara, kau bersyukur bahwa Tuhan mau pakai kamu seperti Maria. Gimana caranya hari ini saudara bisa sama seperti Maria? Mudah saudara, sangat mudah. Asal satu hal yang saya meminta buat saudara, jangan bertindak buru-buru jika segala sesuatu terjadi yang jelek dalam hidupmu. Make sure. Kalau orang Jawa berkata pelan-pelan asal kelakon. Sekalipun sudah ditabrak sepur, kakinya dipelindes, untung tidak patah. Padahal sudah digiles saudara. Orang Jawa kan begitu, karena ini tipenya hari ini tipe Jawa ya Pak ya. Jadi digiles, aduh untung saya enggak putus. Ya, itu ada baiknya juga saudara. Ditempelin orang, bum, untung gigiku enggak lepas. Masih nempel. Kalau hari ini ada problem masalah dalam hidupmu, untung nyawaku enggak dicabut. Tuhan masih bersama dengan kita. Kalau saudara bisa mengatakan ini, saudara akan happy. Jadi saudara bisa ngerti tujuannya Tuhan sebagai bagaimana. Nah, hari ini saya mau ngajak saudara, sekarang kalau saudara sudah tahu dua ayat ini, bahwa untuk menyatakan, yang pertama, jangan bertindak buru-buru, tindakan kitalah yang menentukan hidup kita, tindakan kitalah yang menentukan untung ruginya kita. Dan yang kedua, saudara tahu bahwa kita hidup merupakan anugerah, bahwa Tuhan akan bekerja sesuatu yang dahsyat. Yang terakhir, gimana caranya supaya anugerah itu ada pada kita? Dan ya poin itu saudara. Saudara tahu tindakanmu, saudara tahu rencana Tuhan, sekarang bagaimana kau bisa mendapatkan itu di dalam kehidupanmu. Nah, ini yang akan menjawab persoalan banyak orang saudara. Ya, saya learn a lot banget. Betul-betul sampai hari ini. Dan hari ini sedang berlangsung, dan hari ini saya learn, saudara. Yang pertama, Matius 1:18. Saudara baca hari ini, bagaimana caranya saudara bisa mendapat anugerahnya Tuhan. Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus. Saudara, hal ini tidak main-main saudara, tanpa disentuh. Tanpa diraba, tanpa dibuat apa-apa, dia hamil. Kalau peraturan orang Yahudi, dia harus dirajam sama batu dan mati. Ini tidak main-main saudara. Kenapa ini Maria bisa mau terima? Karena dia tahu, tindakannya dia tidak bodoh. Kalau saudara teruskan ayat berikutnya, dan saudara lihat di tempat Lukas atau Markus, dia berkata, aku seorang hamba, jadilah menurut perkataanmu. Tapi kalau saudara berontak, tidak mau menerima, saya yakin dan percaya, hari ini tidak ada Maria di dalam Alkitab. Yes. Nah, kenapa anugerah itu bisa datang kepada Maria? Belajar sama Maria ini. Yang pertama, dengar saudara, Maria itu mau rela dipakai Tuhan. Nah, pertanyaannya, mau enggak kamu dipakai Tuhan? Pikiran kita kalau dipakai Tuhan kan yang enak-enak. Nembuhkan orang sakit kan begitu saudara. Wah, nubuatan kan begitu saudara. Wah, doain orang jatuh 50 orang. Wah, berdiri semua rebah kan begitu. Saudara, yang pertama, yang mau kalau anugerah Tuhan datang, saudara harus rela dipakai Tuhan. Banyak orang enggak rela kan dipakai Tuhan. Lalu, ini baru pertama nih saya kasih yang empuk-empuk saudara.
Itu pun kadang-kala, ayo bersaksi kamu diberkati. Malu kan begitu saudara. Kadang-kala aduh rasanya tuh Pak saya takut, gak bisa ngomong. Loh, kalau di luar ngomongnya banyak. Di sini ngomongnya sedikit. Sih, hal yang simple saudara. Kenapa? Masalahnya tidak rela. Coba belajar untuk rela saudara. Dan yang kedua, mau dipakai. Seringkali kita tidak rela dan tidak mau dipakai. Kenapa? Yang make Tuhan sendiri. Kita rela kalau yang make kita sendiri. Padahal Tuhan menciptakan kita. Kita tidak mau dipakai. Kenapa? Yang kita mau bertindak, yang mau kita lakukan hanya keinginannya kita. Tidak mau keinginannya Tuhan. Makanya sekarang banyak hamba-hamba Tuhan dikit-dikit ngomongnya Tuhan berkata, lama-lama hantu yang berkata. Loh betul saudara? Loh itu yang terjadi loh, kita karismatik, yes. Setiap perkataan Tuhan yang Tuhan katakan, itu harus disertai miracle. Because Tuhan itu ngomong di dalam Alkitab Perjanjian Baru, setiap perkataannya itu mengandung kuasa. Saya pun udah gak ingat, saya ditunjuk orang di Ohio. Pak, masih ingat saya? Oh, apa ingat? Enggak ingat, Pak. Loh, Bapak kok enggak ingat? Kita kan pernah ketemu di New Jersey. Bapak kan Robert and Leah. Nama saya bukan Robert and Leah. Nama saya Rudi Gunawan, ya Rudi Gunawan. Enggak, Bapak itu Robert Leah. Dalam hati orang gendong yang sama saya. Loh ya kan saudara, kan ngotot, kok bingung loh saudara. Nah gini nih saudara, ini tindakan yang ya bodoh, orang saya yang punya nama kok dia ngotot tuh gimana saudara. Pak tunggu Pak. Bapak Robert and Leah. Saya cari-cari istri saya udah dikerumunin orang banyak dan saya enggak kemana, enggak tahu saya. Saya seorang diri, kalau ada istri saya tenang. Saya ngumpet di balik istri saya. Saya berkata, kamu majulah. Gitu. Cuma saya enggak bisa ngomong saudara. Pak cobalah, saya berkata, pandanglah sebentar. Tapi mirip ya. Ayo, dalam hati saya. Lebih baik saya sedikitlah, sana banyak kan, maksud saya begitu. Selesai saudara, saya ngomong lagi, oh iya, bukan. Terus kenapa Pak? Loh, saya ini kan dinubuatin Bapak, saya pikir Bapak bohong. Bapak kan pernah ngomong, setiap nubuatan harus disertai mujizat. Bapak nubuatin saya, bahwa kamu bakal dapat rumah tahun ini. Mana buktinya? Enggak pernah. Hari ini saya betul-betul punya rumah loh Pak. Sorry ya Pak ya, kalau marah-marah sama situ. Lihat saudara. Tindakan dia ini sedikit setengah bodoh saudara. Kalau dia ngutukin saya nggak akan jadi saudara. Berkatnya kita ambil sendiri. Kenapa saudara? Saya mau beritahu buat saudara, jangan gampang ngomong Tuhan talk. Nanti di surga, waktu kita masuk di surga, waduh, Tuhan berkata, berapa kali lu pakai nama Tuhan? Gua nggak pernah ngomong sama lu. Ngerti maksud saya saudara? Saya sendiri juga pakai nama Tuhan. Yes, makanya saya uji terus, saya doain setiap hari. Sampai itu betul-betul terjadi Pak. Kalau enggak berat beban ini, enggak asal ngomong tok loh saudara. It's hard. Enggak untung-untungan 50, 50, 50. Enggak ada saudara. Makanya saya memberitahu buat saudara hari ini, yang pertama kerja untuk Tuhan. Saudara, contoh, enggak bisa speak in tongue, dipaksain speak in tongue, sampai speak in tongue. Oh, sandal. Nah, dapat itu speak in tongue. Terus saudara buat apa? Speak in tongue tidak membuat kau masuk surga kok. Ngerti maksud saya? Yang membuat kamu masuk surga hatimu. Kalau saudara belum dikasih speak in tongue, minta speak in tongue. Kita memang menggunakan speak in tongue, tapi tidak dipaksakan. Tapi harus. Harus artinya kamu mencoba untuk mendapatkannya. Supaya itu bisa membangun dirimu saat kau lemah. Gitu loh saudara. Jadi kalau Tuhan mau pakai, semua ada aturan mainnya. Tidak kelewatan batas. Nah Maria, dia tidak sembarangan, dia tidak marah, dia tidak ngamuk sama Tuhan. Kok kamu beginin saya, salah saya apa? Dia tidak melakukan sesuatu yang bodoh, dia tidak overlapping saudara. Tapi Maria orang yang saleh. Maria ngerti persis apa yang dimauin siapanya? Tuhannya. Makanya dia berkata, jadilah sesuai perkataanmu. Hati yang Tuhan inginkan. Jadi yang pertama, kalau saudara mau anugerah itu turun dalam kehidupanmu, rela dan mau
dipakai. Dan yang kedua, siapakah orangnya? Musa. Nah, buka di Keluaran 2. Sudah belajar nih, bagus-bagus. Ya. Saya juga belajar bagus-bagus ini ayat Tuhan ini. Saya berkata, kapan ya saya seperti ini? Tapi saya salah satunya, saya tidak ngomong buat saudara. Saya salah satunya lagi masuk saat seperti ini. Ya. Di Keluaran 2 ayat yang 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya lah seorang Mesir memukul seorang Ibrani. Seorang dari saudara-saudaranya itu, ia menoleh ke sana ke sini. Dan ketika dilihatnya tidak ada orang, lalu diapain? Nah, saya mau tanya buat saudara. Kalau saudara lagi ribut satu dengan yang lain, terus saudara lihat, wih teman gua nih lagi ribut. Kira-kira pro mana saudara? Nah, saya bilang, pro mana? Itu sesama teman loh. Musa waktu melihat ribut saudara, siapa yang dibelain? Siapa yang dibelain? Bangsanya. Hebat tuh nih. Ini Musa ini betul. Pertanyaan saya, kalau bangsamu ribut, dibelain enggak? Tinggal aja lah. Wong gua sakit hati sama bangsa gua. Wah, buktinya gua dijambret dompet gua, kalung gua diambil. Saudara, saya mau beritahu, tindakan kita enggak boleh sembrono. Musa itu luar biasa loh saudara. Dia seorang yang terhormat pada saat itu. Kedudukannya orang nomor 3 di Mesir. Hebat tuh. Dia berani menaruhkan segala sesuatunya. Dia tanggalkan kesenangannya. Itu yang hebat. Dia tinggalkan kesenangannya. Dia tidak lihat posisinya bahwa dia nomor 3 di Mesir. Dia tetap bela apa? Bangsanya sekalipun resikonya besar. Kalau saudara mau kelahiranmu merupakan suatu anugerah, lakukan seperti Musa saudara. Tindakanmu tidak bodoh, tindakanmu tepat. Sekalipun dia di singgah sana, dia tidak pedulikan. Tapi yang dia pedulikan mengasihi bangsanya. Sekalipun bangsanya mengecewakan. Saudara, waktu saya khotbah, selesai khotbah di Ohio, pendetanya, Pak, istri pendetanya, saya hampir loncat dari kursi. Loh ya apa Pak? Itu orang Pak, datang Pak. Masya Allah Pak, Masya Allah. Aduh gak tahan, saya ini kan juga pejabat tuh Pak. Wah, dia gak tahan, masa saya direndahkan begitu. Dia bilang begitu saudara. Oh iya Pak, iya. Masa dia itu Pak pelit banget deh Pak, pelit. Masa perpuluhan dibagi-bagi. Bayangin Pak. Masa Pak, iya. Di sana 25, di situ 10, di situ 15. Dan dia sakit hati sekali sama pendeta. Apalagi Bapak ngomong perpuluhan, padahal kan soal Natal. Iya Bu, ya saya tidak tahu flow. Iya, terima kasih lah Pak, terima kasih supaya dia berubah, dia bertobat. Saya memberitahu Pak saudara, hari ini resiko saya besar loh Pak. Ngomong perpuluhan di gereja orang itu. Gede perusahaan bisa dimakiin Pak. Buat saya lakukan kebenaran firman saudara. Saya berkata, this not belong to you. Kita hidup nggak bisa mendua hati, satu hati. Ya sana. Kita itu melakukan tindakan kita kelihatannya benar, menolong. Tapi kalau kamu menolong, jangan pakai perpuluhanmu dong. Itu kan bukan duitmu. Ya sana. Kamu pakai yang mana? 90-mu dong. Kenapa kamu udah mau keluar dari 90-mu? Musa tidak melihat jabatannya saudara. Tidak lihat jabatannya. Tapi dia tinggalkan jabatannya untuk melakukan yang benar. Resikonya dia keluar dari tahtanya. Sampai akhirnya, Bu saya tidak tahu ya mohon maaf Bu. Saya tidak tahu apa-apa. Dan kita tidak ada omongan sama sekali. Saya baru kenal Bapak Ibu. Saya tidak tahu kalau Bapak Ibu itu pejabat loh. Pada mana saya tahu. Bapak 3A atau 3B, I don't know. Tapi yang tahu mertua saya 4A. 4B tuh protes anaknya, saudara 4B. 4D, lebih protes lagi saudara 4D. Kalau saudara pegawai negeri tahu 4D.
Saya enggak tahu. Oh iya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Mana saya samperin. Udah jangan Pak. Udah saya samperin aja ya. Mohon maaf kalau menyinggung dan memang kebenarannya begitu. Saya belajar dari Musa Pak. Kita harus berani, kadang-kala tindakan kita penuh resiko. Ya. Tapi ingat saudara, jika kau mau hidup di dalam anugerah dan kau hidup untuk keberhasilan Tuhan. Kenapa? Why not? Tuhan mau pakai kalau saudara tidak mau dipakai Tuhan, sayang kau menyesal nantinya. Saya ingat satu seorang hamba Tuhan. Lagi di atas mimbar, kurang ajar memang juga itu hamba Tuhannya. Ketawa-ketawa, ketawa-ketawa sana, ketawa sih. Tiba-tiba nunjuk tepat di muka saya pas duduk di tengah gitu. Saya tunjuk gitu, Pak Un gitu. Dalam nama Yesus, kalau kamu tidak mau dipakai oleh Tuhan, hari ini juga kamu akan dimampusin. Lu kurang ajar. Kaget saya ini saudara. Lagi ketawa-ketawa ditunjuk saya depan-depanan begitu saudara. Lu kamu kan nunjuk saya kok ngerti gitu. Saya mau beritahu buat saudara hari ini. Jadilah kita seperti Musa, tinggalkanlah semuanya. Lakukan sesuatu yang betul-betul itu membuat kesenangannya kita itu hilang. Banyak orang mau dipakai Tuhan, tapi kesenangannya tetap ada. Saya bersyukur loh, istri saya itu dulu shoppingnya kuat tanyain saudara. Kuat, ngaku sendiri saudara. Iya, loh kalau belanja di Paris tangan kanan madu, tangan kiri isi juga maksud saya. Jadi dua-duanya jalan saudara. Tapi saya sudah jadi pendeta, tidak lagi shopping. Kadang-kala kasihan juga saya. Iya saudara, jalan gitu, dia cuma lihat di kaca. Terus saya bilang, emangnya kenapa itu? Iya bagus, cuma begitu. Kadang saya juga mengeraskan hati, masalahnya kagak ada duit. Ya kalau duit nggak ambil aja kan begitu saudara. Ambil masih main badminton, tapi bersyukur dia mau tinggalin. Lah kalau sekarang ini shopping terus, khotbahnya shopping. Pusing kita. Saya beritahu buat saudara ini, jika kamu ngerti Musa hari ini, kenapa Musa betul-betul hidup di dalam anugerah? Karena dia mau tinggalkan, sekalipun jabatannya dan risikonya tinggi, dia bunuh orang Mesir. Hebat saudara. Jika kau ngerti hari ini, kau akan meraih kesuksesan besar dalam kehidupanmu. Dan yang ketiga, dikit lagi, setengah jam nih saya. Kejadian 22, ya sudah setengah jam, 5 menit kita selesai, for sure. Habis itu kita makan sama-sama. Ingat ya, tindakan kita harus benar, jangan diambil sambal banyak-banyak, sakit perut. Kejadian 22, tuh Pak kalau orang lapar, sudah ngantri males saudara, buru-buru, wah sikat itu sambal sikat aja, udah pokoknya makan dulu pakai nasi. Nggak taunya sakit perut saudara. Kan begitu saudara, orang ya kalau saya ngelihat orang puasa, buka puasa lihat dah semua disikat. Sampai air aja sampai disikat, untung botolnya nggak dimakan juga saudara. Ya, Kejadian 22 ayat 9. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham berdiri di mezbah di situ, disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak, anaknya itu, diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk, saya enggak tanya buat saudara, enggak sampai diikat, enggak sampai dibawa. Kira-kira kalau Tuhan hari ini berkata, aku minta anakmu jadi pendeta, dikasih enggak? Enggak dipersembahin loh. Mohon maaf ya Bapak Ibu, saya rasa anak kita pinter-pinter. Tertanya saya, kalau orang tua anakmu pinter, GPA-nya 4.5, terus Tuhan berkata, aku minta anakmu jadi pendeta. Kasih enggak? Wah kita mah cekot. Gila gua sekolahin susah-susah, biayanya banyak. Jadi ini mak pendeta. Habis itu diomongin orang, ditendangin kiri kanan. Wah sorry deh. Tapi kalau anaknya GPA-nya 2,2, 1,9, kadang-kala 1 ngepas banget. Ya udahlah Tuhan, ku serahkan dengan hati yang bulat, dengan hati terbuka, apapun jadilah kehendakmu, gitu sah. Saya beritahu Pak Saudara, Abraham, anak satu-satunya, dia nunggu 1 tahun, dia bawa, sampai dia ikat, enggak usah ngomong Pak. Kadang-kala orang udah, gua bayarin, iya gua bayarin. Berapa? Ayo berapa? Tapi gini-gini tapi nggak ada dompetnya saudara.
Dompetnya ketinggalan. Lu mau bayar mah bayar aja, susah amat. Tinggal kasih lah gitu. Saya mau beritahu Abraham dah. Tuhan kuserahkan. Dia bawa sampai ke gunung. Lalu diapain? Mau dibunuh. Tapi ingat saudara, kalau kau mau hidupmu mendapat anugerah sebab kelahiranmu berguna untuk Tuhan, saya yakin dan percaya anugerah itu come to for you. Tapi kalau hidupmu tidak berguna di hadapan Tuhan, anugerah tidak akan mungkin datang. Percaya saya. Dan yang terakhir saudara, jadi yang ketiga, belajarlah supaya hidupmu jadi anugerah Tuhan. Memberi yang terbaik untuk Tuhanmu. Kalau yang pertama, relakan hidupmu biar dipakai Tuhan. Dan yang kedua, tinggalkan posisimu dan kesenanganmu. Tinggal no kabeh, kasih no Tuhan. Dan yang ketiga, belajar memberi yang terbaik sekalipun sakit. Sakit loh, sakit. Dan yang keempat, kalau saudara 1, 2, 3 enggak bisa, yang keempat pasti enggak bisa. Why? Ini lebih deep. Buka Kejadian 37. Ini lebih deep. Ayat ke-41. Kejadian 37, maksud saya pasal 37 sampai pasal ke-41. Ya bukan ayat 41, tidak ada. Itu adanya di kitab Rudi Gunawan, ayat 41. Jadi pasal 37, pasal itu yang gede-gede saudara. Jadi saudara baca sendiri sampai ke rumah. Saudara kan dah tahu ceritanya Yusuf. Pertanyaan saya, maukah saudara menderita untuk orang lain dan untuk kepentingan orang lain? Nomor 1, nomor 2, nomor 3. Jika you tidak bisa jalanin, nomor 4, never. So deeper. Saya nangis dan saya berteriak. This is number 4. Tuhan berkata, maukah kau menderita untuk kemajuan orang lain, untuk kepentingan orang lain, tapi menyengsarakan hidupmu? Duh, saya tanya sama saudara, Tuhan lakukan itu atau enggak? He did. Pertanyaan saya, mau dibawa kemana saudara? Ikut Tuhan, tidak biasa-biasa. Ikut Tuhan harus luar biasa. Kalau saudara ngerti bahwa kelahiran kita harus berguna di hadapan Tuhan, saya yakin rumahmu bakal emas di sana. Saya ketemu bukunya D.L. Moody. Saya learn a lot. That's him. Dia lakukan, dia menderita dirinya. Habis segala sesuatunya, habis. Dia tidak butuh nama, dia tidak butuh kekayaan, dia tidak butuh segala sesuatunya, habis. Tapi dia memenangkan banyak jiwa dengan suatu penderitaannya. Dia mau dipakai Tuhan lebih dahsyat lagi. Saudara lihat yang ada di Korea, Pastor Park itu. D.L. Moody punya rumah, semuanya emas. Tinggi seperti di dunia gedungnya yang tinggi-tinggi, tapi emas semua. Kenapa? Karena kelahirannya itu berguna untuk Tuhan. Dan Tuhan memberikan anugerah kepada D.L. Moody. Hari ini pertanyaannya di malam Natal. Maukah kita rela dipakai Tuhan? Maukah kita tinggalkan semua kesenangan kita dan ganti untuk kemuliaan Tuhan? Dan yang ketiga, maukah kita memberi yang terbaik di hari malam Natal ini? Dan yang keempat, maukah kita menderita untuk tujuannya Tuhan, tapi untuk kepentingan orang lain itu sampai dipulihkan. Pak, sengsara loh, tidak tidur, hanya tidur sejam untuk doain seseorang. Tidak mudah. Biasa not. Jujur nih saudara, kadang-kadang doain pastor 1 menit aja keberatan kita. Pak, kalau boleh 30 menit ya. Saudara pikir tidak ada yang ngomong? Ada, datang sendiri. Pak, 1 menit kebanyakan. Berapa? 30 menit. Tidak apa-apa, 30 menit kebanyakan. 30 second atau 30 menit, sorry. 30 second.
Kalau 30 second kebanyakan. Udahlah 10 second Bu. Saya beritahu buat saudara. Kadang-kala aja kita untuk menderita orang lain aja tidak mau. Ingat yang di pastor itu. Banyak mementingkan diri sendiri. Tapi yang kita pakai itu miliknya Tuhan. Hari ini kita harus sadar. Sorry ya Bapak Ibu. Kualitas gereja Miracle Center harus kualitasnya anak Tuhan. Kita tidak mau hidup dengan gereja-gerejaan. Kita harus cari Tuhan. Sekalipun hard. Tapi jika ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Waktu saya duduk di depan. Dan Roh Kudus mengatakan, maukah kau lakukan malam ini untuk aku? Menderita untuk orang lain. Sekalipun kau hancur dan habis. I say, I did. I do. Bukan I did kata istri saya, I do. Istri saya kalau bahasa Inggris langsung nyetok terus saudara. Iya. Di Ohio aja udah mendatangkan bule-bule. Sampai orang Chinese berkata, datang dong di gereja kita. Ngomong, pakai apa? Pakai bahasa Kuai. Nanti saya bawa translator. Saya pikir di otak saya, gua bawa lama-lama gua bawa Wanning nih saudara. Wanning sekretarisnya bisa ngomong Kuai ya. Kita suruh ngomong Kuai kagak bisa. Dan saya bilang, speak English, you understand? Saya colek itu saya. See, dia enggak tahu English better than him. Tapi kalau saya ngomong Inggris, enggak ngerti artinya. Sudah bahasa Indonesia. Oke. Pakai bahasa Indonesia. Ditranslate. Saya masih ingat pertama kali istri saya, saudara.